Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya? Sehat. Oke. Hari ini kita akan masuk materi pertemuan ketiga, yaitu tentang apa? Normalisasi. Iya, teknik normalisasi data. Nah, sebelum kita masuk materi ketiga, mari kita baca doa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas Dafa dipimpin teman-temannya untuk baca doa, nak. Kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran ini, lebih baik kita baca doa. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih anak-anak ibu sekalian. Sebelum masuk materi, ibu absen dulu ya kehadirannya. Alif Mursalin, Hadir, Bu. Syahira Amalia, Sahibul Amnan. Nah, terima kasih anak-anak ibu sudah hadir di pertemuan ketiga. Nah, sebelum masuk materi di pertemuan ketiga, ada yang masih ingat nggak dengan pertemuan sebelumnya tentang materi ERD? Raise hand. Oke, silakan Nabila. ERD itu adalah Entity Relation Diagram, di mana dalam entity itu ada entitasnya, ada relasinya sama diagram. Di dalam dia kayak sama juga dengan diagram lainnya, tapi di dalam diagram ini tuh kita tuh ada prosesnya, ada atributnya segala macam, dan ada proses analisis di mana kejadian tersebut terjadi. Oke, nah itu ya. Ada lagi? Benar kata teman kita. ERD itu adalah entitas relationship diagram, ya, di mana ada entitas, atribut dan relasi. Jadi semuanya itu saling berhubungan. Nah, kemarin ada yang udah kerjakan ya tugas individunya, itu udah ibu nilai ya. Nah, hari ini ibu akan memberikan materi tentang teknik normalisasi data. Oke, teknik normalisasi data itu apa? Itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Masih ibu ambil contoh di video sebelumnya, yaitu tentang studi kasus sebenarnya bukan studi kasus, cuman video tentang perpustakaan. Tapi di video perpustakaan itu adalah bersifat konvensional. Jadi di situ kita akan integrasikan ke dalam bentuk sebuah aplikasi atau komputer. Jadi ada nama banyak tabel di dalam perpustakaan. Nanti kita akan normalkan dia, jadi bisa terpecah-pecah. Tabel ini, tabel ini, tabel ini. Oke? Nah, di sini ibu akan menampilkan ya materinya. Nah, teknik normalisasi data. Oke, ini ibu jelaskan dulu. Tujuan pembelajarannya adalah, ingat, setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning, berarti modelnya adalah berbasis pada studi kasus permasalahan dalam pembelajaran normalisasi data. Diharapkan peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik, serta dapat menganalisis konsep normalisasi basis data. Terus merancang teknik normalisasi data, anomali dan redundansi dengan baik dan benar, mendesain tahapan proses normalisasi basis data secara benar dan terstruktur, membuat laporan tentang bentuk-bentuk normalisasi basis data dengan terstruktur, baik dan benar. Sampai di sini paham? Karena berhubung studi kasusnya adalah dalam bentuk kelompok, ya, dalam bentuk kelompok, jadi ibu akan membagi kelompoknya menjadi, ini ada 9 ya. Nah, akan ibu menjadi 3 kelompok. Jadi satu kelompok terdiri dari 3. Ini udah pas ya, 1, 2, 3. Ini satu sini, apa ini ke sini? Oke, ini 1, 2, 3. Ini ke sana ya. Berarti silahkan dibentuk ketuanya siapa, nanti silahkan presentasi ke depan.
Oke, ini kertasnya boleh diambil. Ini untuk satu. Ini satu orang. Satu kelompok. Nanti ini ya, diskusi dengan kelompoknya, bukan diskusi dengan kelompok yang lain ya. Ibu akan memberitahu tentang bentuk penilaian ya, seperti biasa. Di sini ada rubrik penilaian di mana keterampilan itu adalah keterampilan individu, itu akan dinilai. Terus ada penilaian kelompok. Jadi kelompok yang aktif bertanya, kelompok yang aktif presentasi itu akan ada nilainya. Paham? Ada 3 penilaian. Yang terakhir adalah penilaian sikap. Jadi dalam diskusi ibu akan menilai sikapnya bagaimana, ya, aktif tidaknya. Oke, itu dia ya. Nah, ini ada video, ya. Coba perhatikan video. Bismillah. Perhatikan, ya. Perhatikan layanan perpustakaan dan pengelolaan bahan pustaka secara manual. Nih ya, video kasusnya. Terus kalian coba tulis nanti ya, yang terdapat pada video perpustakaan. Nah, di sini ada, coba ditulis tabel pelayanan sirkulasi. Nanti kalian akan buat tabelnya dalam bentuk tabel. Nah, nanti kalian coba dinormalisasikan tabelnya ya. Ini dia. Di sini ada pelayanan sirkulasi, di mana ada peminjaman secara manual, pengembalian secara manual, pelayanan referensi, pelayanan pendidikan pemakai, pengolahan bahan perpustakaan, inventaris. Ini secara manual, masih secara manual. Ini ada banyak tabel. Nanti tabel ini akan kalian normalkan, ya, bentuknya. Nah, perpustakaan yang dikelola dengan baik adalah pelayanannya sangat maksimal. Jadi ini mungkin perpustakaannya belum dikelola dengan baik. Karena kenapa? Karena masih dalam bentuk konvensional. Nah, dari video ini nanti silakan anak ibu tulis apa-apa saja yang terdapat pada tabel di video ini. Nanti setelah anak-anak ibu membuat tabel-tabelnya, anak-anak ibu menjelaskan dan presentasi di depan. Maksud ibu seperti itu ya. Menjelaskan dan presentasi di depan, nanti akan ibu tunjuk siapa yang akan maju. Kelompok diskusi yang tidak maju, silakan siapkan pertanyaannya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan diskusi sekarang. Siapa yang mau presentasi? Kemarin kelompok 2-3 sudah ya? Ya. Oke, sekarang kelompok 1 ya yang presentasi. Ya, Bu. Ibu kangen dengan suara kelompok 1. Silakan. Nah, ke depan bawa presisnya, colokkan ke sini aja langsung. Ya, untuk kelompok yang lain tidak diskusi, siapkan pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan sebuah hasil kami. Siapa? Perkenalkan namanya. Kenalkan, nama saya Saiful Hamda Ya. dan ini ketua kami. Ketua siapa namanya? Saya Ramalia. Hafiz Al-Qobar. Alif Mursalin. Oke. Siapa yang mau baca? Alif. Oke, silakan Alif dipresentasikan tugasnya. Dari video tadi ada yang namanya studi kasus dari video. Dari kasus video tersebut kita akan membuat tabel normalisasi sebuah perpustakaan. Ya. Setelah itu jawaban diskusi. Pada sebuah perpustakaan buku, istana buku, terdapat dokumentasi. Oke. Sekian dari kami. Apa ada yang ingin ditanyakan? Oke. Kelompok Silakan. Nabila silakan. Dicatat siapa yang notulai? Syaira. Jadi setelah menjaga dengan penjelasan dari kalian tentang normalisasi, mungkin ada yang nggak paham bahwasanya ada disebutkan dalam materi bahwasanya 3NF dengan BCNF itu memiliki hubungan yang sangat erat. Dan ada juga dikatakan dalam materi yang lain lagi bahwasanya 3NF dan BCNF itu tidak bisa sama karena 3NF tidak bisa masuk relasi sedangkan BCNF dia harus ada relasi. Nah, jadi pertanyaan adalah mengapa 3NF itu dibilang erat dengan BCNF?
Karena kan sering disebutkan bahwa BCNF itu adalah. Syaira, silakan dijawab. Jadi terima kasih untuk Nabila. Jawabannya yaitu untuk 3NF, atribut non prima tidak boleh bergantung secara insentif pada kunci kandidat. Sedangkan pada BCNF, untuk setiap ketergantungan sepele dalam suatu hubungan R dikatakan X, Y, X harus menjadi kunci super dari hubungan R. Setelah itu, setelah dia 3NF, dia ada rupanya masih ada lagi ketergantungan yang sangat banyak, multi value. Masih ada lagi dia ketergantungannya. Nah, kita normalkan lagi dia ke dalam bentuk BCNF. Kan ada tuh tabel-tabel yang masih saling tergantung tuh di 3NF. Nah, kita buat dia ke dalam bentuk BCNF, tapi bukan 4NF ya. Masih di 3NF, tapi dia yang kayak Nabila bilang 3,5-nya, antara 3 dan 4 dia di tengah-tengahnya, itulah BCNF. Jadi dia belum sampai ke 4NF. Misalnya di tabel dulu. Sekian dari kami, sekian dari kelompok kami. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mari kita beri applause untuk kelompok satunya juga. Sekarang Ibu udah siap penilaian keterampilan Ibu ambil biar enak kita ininya. Belum. Keterampilan yang tadi soal dievaluasi. Hari ini Ibu ambil nilai keterampilan ya, keterampilan dan pengetahuan individu ya. Individu ya. Sudah siap Syaira? Belum. Aidil, mana udah siap? Ini. Coba jelaskan. Coba mana yang kamu kerjakan? Ini ya? Ya. Oh. Zenza udah siap? Coba Ibu cek pengetahuannya Zenza. Coba dijelaskan. Jadi materi hari ini kira-kira siapa yang ingin memberikan kesimpulan? Raise hand. Normalisasi. Yes. Oke, silakan Nabila. Materi yang kita dapatkan dari normalisasi ini adalah jika suatu data atau suatu file yang sudah kita buat tidak bisa, maksudnya itu masih banyak kesalahan. Jadi di NF1 itu dia diperbaiki, lalu masuk ke NF2 dia juga masih ada kesalahan, diperbaiki lagi juga sama sampai akhirnya di 5 NF itu dia adalah hasil kesimpulan yang sudah dikerjakan oleh normalisasi ini tadi. Jadi materi hari ini adalah tentang teknik normalisasi data, yaitu di mana cara kita menghilangkan anomali-anomali pada sebuah tabel, terus menghilangkan redundansi. Apa tuh redundansi? Pengulangan pada sebuah data. Jadi kita akan menghilangkan datanya itu supaya tidak terjadi duplikasi data. Jadi ketika kita inputkan satu ID akan memunculkan biodata secara keseluruhan, tidak memunculkan yang maksudnya perulangan kata lagi, tidak memunculkan perulangan data lagi. Jadi dia memang space untuk database itu kecil, tidak memakan banyak data. Nah, itu dia fungsi dari teknik normalisasi data ini. Oke. Sekian materi kita hari ini. Sampai ketemu di pertemuan keempat, yaitu tentang DDL, DCE, dan TCL. Oke. Ada pertanyaan tentang materi hari ini? Oke, tidak ada. Silakan ditutup. Dafa materi kita hari ini selesai. Silakan ditutup. Silakan baca doa. Pimpin teman-temannya. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma astaghfiruka wa atubu ilaika. Terima kasih anak-anak Ibu. Pulang sekolah dari sini silakan kembali ke rumahnya, tidak ada yang berkeliaran. Ingat, jaga kesehatan karena kita nggak tahu di luar sana masih ada virus COVID yang mengintai kita. Selamat siang. Bu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.